Presiden terpilih Prabowo Subianto rupanya ingin menjalankan pemerintahannya mendatang tanpa ada hambatan ataupun keluhan dari orang-orang yang berjasa mengantarkannya menjadi Presiden RI ke-8 yang akan memimpin Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Bukan hanya para relawan ataupun tokoh dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo juga merangkul lawan-lawan politiknya yang sempat berseberangan di Pilpres 2024 untuk membantu dalam pemerintahannya nanti. Hal itu terlihat dari komposisi calon menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga negara yang diundangnya untuk wawancara di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Tercatat ada 107 orang yang telah dipanggil Prabowo untuk diminta kesediaannya membantu di kabinet yang akan diumumkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Sebanyak 49 orang dipanggil untuk menempati posisi calon menteri atau pejabat setingkat menteri, serta 58 orang dipanggil untuk menduduki posisi calon wakil menteri atau pejabat lainnya. Adapun 107 orang tersebut berasal dari beragam latar belakang dan profesi, mulai dari petinggi dan kader partai politik, para pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi, relawan, pengusaha, tokoh agama, tokoh ormas, akademisi, tokoh militer, aktivis, artis hingga mantan atlet. Dari kalangan petinggi dan kader partai, Golkar menjadi penyumbang kader terbanyak yang bakal masuk di kabinet Prabowo Gibran. Tercatat ada 8 kader partai berlambang pohon beringin yang telah diwawancara menjadi calon menteri. Mulai dari Ketua Umum Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Golkar Wihaji, Ketua Dewan Pembina Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpora Dito Aryo Tejo, mantan Ketua Umum Golkar yang kini menjabat sebagai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, politikus Golkar Nusron Wahid, Maman Abdurrahman dan Mutia Hafid. Sementara Gerindra sendiri terdapat 6 nama yang bakal diberi penugasan oleh Prabowo sebagai calon menteri yakni Sugiono, Prasetyo Hadi, Fadlizon, Marwarar Sirait, Supratman Andi Aktas dan Rahmat Pambudi. Sedangkan Partai Demokrat mendapat jatah 3 kursi calon menteri yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Teku Rifki Harsha dan Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selanjutnya ada PAN dan PKB yang sama-sama bakal mendapatkan 2 kursi menteri. PAN sendiri mengusulkan nama ketua umum mereka yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto. Sementara PKB yang sempat menjadi rival Prabowo Gibran di Pilpres 2024, mengajukan nama ketua umum mereka Muhaimin Iskandar dan Abdul Qadir Karding untuk mengisi posisi menteri di kabinet mendatang. PSI sendiri kebagian 1 jatah kursi menteri yang bakal diisi oleh sekjen mereka yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. PKS yang baru belakangan menyatakan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran rupanya juga mendapatkan jatah 1 menteri. Meski demikian, PKS mengajukan nama profesional yakni Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, ITB, Profesor Yasirli. Tak hanya parpol, jatah menteri juga dibagikan Prabowo untuk ormas keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. NU kebagian 2 jatah menteri yakni untuk sekjen mereka yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi. Sedangkan Muhammadiyah mendapatkan jatah 1 menteri yang akan diisi oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Prabowo juga tidak lupa mengajak tokoh ulama yakni Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk duduk di kabinetnya nanti. Sedangkan dari kalangan profesional terdapat nama pengusaha sekaligus komisaris PT Telada Prima Agro, Widianti Putri Wardhana, CEO Johlin Air Transportation yang kini menjabat sebagai komisaris PLN Dudi Purwagandhi, Veronica Tan yang merupakan istri Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro akademisi dari ITB dan aktivis HAM Natalius Pigai dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Sementara dari pejabat negara yang kemarin diundang Prabowo untuk diminta kesediaannya membantu di kabinet adalah Mensesnek Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najmudin, PJ Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk, Wamenhan Ledjen, Purnawirawan, Muhammad Herindra, Sekjen Kemenhan. Marstia, Purnawirawan, Doni Ermawan Taufanto, Sekjen Kemendak Budi Santoso, Dirjen Kehutanan Hanif Faisal Nurofik, Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Raden Dodi Priyono dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Kejutan besar terjadi hari ini di mana Prabowo memanggil total 58 orang yang akan menjadi calon wakil menteri atau calon pejabat di kabinet mendatang.
Adapun tokoh-tokoh yang dipanggil itu hadir mulai sekitar pukul 14 WIB dan berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beberapa dari mereka ada yang datang seorang diri dan juga ada yang datang secara rombongan bersama. Seluruh tokoh yang hadir itu terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari politikus, akademisi, pejabat pemerintah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, tokoh agama, selebriti, hingga tokoh relawan. Nama-nama sosok yang dikenal publik antara lain, Bima Arya, Budiman Sujatmiko, Otto Hasibuan, Gus Miftah, Taufik Hidayat, hingga Raffi Ahmad. Sebagian besar dari tokoh-tokoh yang dipanggil tersebut pun sempat memberikan keterangan kepada awak media. Berikut nama-nama tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024. 1. Anies Mata, Ketum Gelora. 2. Zulfikar Ahmadi Tawala, Muhammadiyah. 3. Bima Arya, PAN. 4. Kristina Aryani, Golkar. 5. Viva Yoga Mauladi, PAN. 6. Isyana Bagus Oka, PSI. 7. Budiman Sujatmiko, aktivis ex-PDIP. 8. Armanata Nasir, diplomat. 9. Doni Oskaria, Injo Urni. 10. Kartika Wiryoatmojo, Wamen BUMN. 11. Immanuel Ebenezer, relawan. 12. Angga Raka Prabowo, Gerindra. 13. Fahri Hamzah, Gelora. 14. Todo Tua Pasaribu, TKN Prabowo Gibran. 15. Yulio Tanjung, Wamen Investasi. 16. Romo Muhammad Syafi'i, Gerindra. 17. Diana Kusumastuti, PUPR. 18. Nezar Patria, Wamen Kominfo. 19. Osi Dermawan, Demokrat. 20. Aminuddin Maruf, TKN Prabowo Gibran. 21. Giring Ganesa, PSI. 22. Helviuni Moraza, Komisaris Len. 23. Fajar Riza Ulhaq, Muhammadiyah. 24. Juri Ardiantoro, KSP. 25. Afrian Syahnur, Wamenakar. 26. Otto Hasibuan, advokat. 27. Dias Hendro Priyono, PKPI. 28. Agus Jabo Priyono, Ketum Prima. 29. Silmi Karim, Dirjen Imigrasi. 30. Taufik Hidayat, ex-atlet badminton. 31. Dhanil Anzar Simanjuntak, Gerindra. 32. Faisal Riza, Waketum PKB. 33. Stella Christy, akademisi. 34. Budi Ari Setiadi, Menkominfo. 35. Didit Herdiawan, Purnawirawan TNI. 36. Bambang Eko Suharyanto, staf ahli Menhan. 37. Mugianto Sipin, KSP. 38. Sulaiman Umar, TKD Prabowo Gibran Kalsel. 39. Ahmad Riza Patria, Gerindra. 40. Edward Omar Sarif Yariej, ex-Wamenkumham. 41. Diah Roro Esti, Golkar. 42. Dudung Abdurrachman, ex-KSAD. 43. Raffi Ahmad, artis. 44. Gus Miftah, tokoh agama. 45. Mardiono, PLT Ketum PPP. 46. Ahmad Rida Sabana, Ketum Garuda. 47. Fauzan, ex-rektor UMM. 48. Komjen Suntana, Purnawirawan Polri. 49. Lodewijk F. Paulus, Golkar. 50. Atip Latiful Hayat, akademisi Unpad. 51. Komjen Purwadi Arianto, Purnawirawan Polri. 52. Thomas Jiwandono, Gerindra. 53. Suhasil Nazara, Wamen KU. 54. Yofi Widianto, artis. 55. Gus Irfan Yusuf, Gerindra. 56. Anggito Abimanyu, akademisi. 57. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 58. Haikal Hasan Baras, relawan. Sejak masa kampanye, Prabowo sendiri sering melontarkan prinsipnya yang beranggapan 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Prinsip itu juga diterapkan Prabowo dalam urusan menyusun kabinet gemonya. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.